Nah, halo teman-teman, ini ada materi tambahan mengenai penjualan aset tetap, baik itu yang sejenis atau tidak sejenis pertukarannya. Jadi ini langsung aja ke contoh soal. Yang pertama untuk penjualan aset tetap, ini untuk pertama saya contohkan untuk kasus laba. Jadi dimana ketika diketahui bahwa harga perolehan mobil itu diketahui sebesar 60 juta dan untuk akumulasi depresiasi mobil itu 49 juta dan kemudian dari harga perolehan dan akumulasi depresiasi ini bisa kita ketahui bahwa nilai buku mobil sendiri itu adalah 11 juta. Karena untuk rumus nilai buku atau book value itu sama dengan harga perolehan dikurangkan dengan akumulasi. Nah, lalu untuk di soal juga ternyata diketahui bahwa nilai pasar atau fair value itu nilai mobil itu masih 16 juta, sedangkan nilai bukunya hanya ada 11 juta. Jadi, karena nilai pasarnya atau fair value-nya lebih besar dari nilai buku, maka jika mobil itu dijual, itu akan terjadi laba atau keuntungan. Untuk jurnalnya sendiri, ketika kita menjual aset tetap mobil itu, yang pertama adalah mobil, itu kita letakkan di bagian kredit sebesar 60 juta harga perolehan. Lalu jangan lupa untuk akumulasinya juga kita letakkan di sisi lain normalnya akumulasi depresiasi itu biasanya kan di kredit, maka ini harus kita letakkan di bagian debit sebesar 49 juta. Lalu karena kita tadi menjual mobil, maka kita akan menerima kas yaitu sebesar 16 juta, maka kita catat kas yaitu sebesar 16 juta. Dan dari situ kita ketahui laba penjualan mobil itu adalah 5 juta. Selanjutnya untuk kasus rugi, ini untuk harga perolehan mobil dan akumulasi depresiasi mobil masih sama. Dari situ bisa kita hitung nilai buku atau book value. Itu sebesar 11 juta, masih sama dengan soal yang di atas. Lalu dalam hal ini hasil penjual mobilnya ternyata hanya 9 juta. Maka di sini kita akan terjadi rugi. Seperti di sini, yaitu ketika nilai pasar itu lebih kecil dari nilai buku. Nilai pasar atau nilai jual kita hanya 9 juta, sedangkan nilai buku masih 11 juta. Maka akan terjadi rugi penjual mobil. Lalu untuk jurnalnya sendiri, pertama karena kita menjual mobil, kita letakkan dulu mobil di sisi kredit sebesar 60 juta. Lalu jangan lupa pasangannya akumulasi itu 49 juta, kita letakkan di sisi debit. Lalu karena kita menjual, kita akan menerima kas. Hasil penjualan tersebut adalah 9 juta, kas sebesar 9 juta di bagian sisi debit. Dan kemudian karena terjadi kerugian, harus kita letakkan di sisi debit. Karena letak rugi itu biasanya di debit, dan untuk laba itu kita letakkan di kredit. Begitu. Lalu untuk selanjutnya, untuk pertukaran aset yang tidak sejenis. Jadi ini kita langsung masuk aja ke contoh soalnya. Ini ada ketika peralatan misalnya akan kita tukar dengan tanah. Jadi misalnya harga pasar atau fair value peralatan angkutan lama itu sebesar 19 juta. Lalu ternyata kita juga
dalam menukarkan aset itu kita juga membayarkan kas sebesar 31 juta. Jadi tanah yang kita peroleh itu nilainya akan menjadi 50 juta. Yaitu hasil dari pertambahan kedua ini. Nah, jadi tadi udah juga diketahui bahwa harga pasar peralatan angkutan lama itu adalah 19 juta atau fair value-nya 19 juta. Lalu nilai bukunya misalnya diketahui bahwa nilai perolehannya adalah 40 juta, lalu akumulasinya 28 juta, maka akan diperoleh nilai buku, yaitu book value, rumusnya seperti ini, sebesar 12 juta. Maka kita bandingkan fair value dan book value dari peralatan angkutan lama ini, ternyata untuk fair value-nya lebih besar daripada book value, maka ini akan terjadi laba. Untuk jurnalnya sendiri, yaitu adalah ketika kita menukarkan peralatan kita, berarti peralatan kita akan keluar. Sebesar berapa? Sebesar 40 juta, yaitu harga perolehan peralatan angkutan yang di sini. Lalu jangan lupa kita pasangkan dengan akumulasi depresiasi sebesar 28 juta di sisi debit, dan kemudian kita dalam memperoleh tanah juga kita mengeluarkan kas, yaitu sebesar 31 juta, maka kita akan meletakkan kas di sisi kredit sebesar 31 juta. Lalu untuk tanah sendiri kita peroleh itu nilainya 50 juta, yaitu pertambahan antara harga pasar peralatan angkutan lama dengan kas yang dibayarkan, yaitu 50 juta. Kita udah isi 4 ini, maka akan kita ketahui bahwa labanya itu adalah 7 juta. Yaitu bisa dihitung dari sini atau bisa dihitung dari perbandingan antara sisi debit dan kreditnya. Dan kemudian untuk ini contoh soal yang rugi. Ini hanya berbeda pada harga pasar peralatan angkutan lamanya, harga lama, yaitu menjadi 3 juta. Dibandingkan tadi itu soalnya 19 juta. Nah, dalam kasus ini masih sama. Dalam peralatan akan ditukar dengan tanah. Jadi, untuk peralatan harga pasarnya 3 juta, lalu juga kita akan mengeluarkan uang lagi sebesar 31 juta, maka bisa kita ketahui harga perolehan tanah nantinya adalah 34 juta. Lalu untuk harga pasar peralatan angkutan lama tadi, yang fair value ini kan tadi diketahui juga 3 juta. Dari situ kita bisa hitung itu akan terjadi rugi atau laba. Nah, dalam kasus ini juga tadi nilai bukunya kita harus hitung, yaitu pengurangan antara harga perolehan dan akumulasi depresiasi. Jadi misalkan harga perolehannya 40 juta dan akumulasinya 28 juta, maka nilai bukunya adalah 12 juta. Jadi di sini kita bandingkan fair value, ternyata itu lebih kecil daripada book value, maka akan terjadi rugi sebesar selisihnya 9 juta. Untuk jurnalnya sendiri, pertama kita menukarkan peralatan angkutan kita, maka kita letakkan peralatan angkutan di sisi kredit beserta akumulasi pasangannya di bagian sisi debit, angkanya dari sini. Lalu untuk selanjutnya dalam memperoleh tanah kita juga mengeluarkan kas besar 31 juta, maka kita letakkan di sisi kredit, dan kemudian tanah yang kita peroleh itu adalah total antara harga pasar peralatan angkutan lama dengan kas yang telah kita bayarkan, yaitu 34 juta. Nah, dari situ kita bisa selisihkan antara dua sisi ini, atau kita tadi pakai angka yang di sini, yaitu perbandingan antara fair value dan book value. Jika rugi, kita letakkan di sisi
debit sebesar 9 juta. Selanjutnya untuk pertukaran aset yang sejenis. Jadi ini contoh kasusnya adalah peralatan ditukar dengan peralatan, atau misalnya truk akan ditukar dengan truk baru, lalu mobil lama ditukar dengan mobil baru dan lain-lainnya. Jadi untuk contoh soalnya sendiri, untuk bagian laba, ini misalnya diketahui harga pasar peralatan atau fair value yang angkutan peralatan lama itu sebesar 19 juta. Lalu untuk mendapatkan peralatan yang baru itu, kita harus menambah uang kita sebesar 31 juta. Jadi kita ketahui bahwa harga peralatan kita yang baru itu 50 juta. Untuk kita tahu laba atau rugi, sistemnya masih sama, jadi kita bandingkan antara fair value dengan book value. Untuk fair value ini tadi udah diketahui bahwa nilai harga pasar angkutan lama itu 19 juta. Lalu kita bandingkan dengan nilai buku peralatan yang lama, yaitu yang rumusnya adalah masih sama dengan ini, harga perolehan akan kita kurangkan dengan akumulasi. Untuk harga perolehan misalnya 40 juta dan akumulasi depresiasinya 28 juta, dan sehingga kita ketahui nilai bukunya adalah 12 juta. Dan dari situ tinggal kita bandingkan. Jika fair value lebih besar daripada book value, artinya terjadi laba, maka itu adalah laba pertukaran. Dan untuk pertukaran aset sejenis ini, jurnal itu tidak mencatat laba, tapi sekedar menunda atau menangguhkan laba ke periode berikutnya. Jadi laba tidak dicatat. Jadi untuk jurnal pencatatannya sendiri nanti kita catat seperti ini. Untuk peralatan angkutan lama itu kita letakkan di bagian sisi kredit karena kita sudah menukarkannya dengan yang baru. Kalau tadi kita menjual aset tetap, itu akumulasi juga pasti ada. Jadi untuk peralatan angkutan lama tadi nilai perolehannya misalnya 40 juta. Di sini di kredit kita letakkan 40 juta. Lalu untuk akumulasi kita akan letakkan di sisi debit sebesar 28 juta. Nah, dalam memperoleh peralatan angkutan yang baru, kita tadi harus menambah uang, yaitu berupa kas yang kita letakkan di sisi kredit sebesar 31 juta. Jadi untuk peralatan angkutan baru sendiri, itu akan kita langsung kurangkan dengan laba 7 juta tadi, yaitu hasil pertukaran yang lama dengan yang baru. Jadi langsung kita tulis 43 juta, Itu 50 juta kita kurangkan dengan laba pertukarannya. Nah, untuk kasus rugi, ini misalnya harga pasar peralatan lama kita itu 10 juta di pasar. Ini adalah fair value. Lalu untuk kas yang dibayarkan dalam memperoleh peralatan angkutan yang baru, itu kita harus menambah sebesar 31 juta. Lalu bisa kita ketahui bahwa harga perolehan peralatan kita nantinya itu yang baru itu adalah 41 juta. Lalu juga bisa kita hitung dari pertukaran angkutan lama kita bandingkan nilai buku dengan harga pasar atau fair value-nya. Jadi 10 juta dengan 12 juta, yaitu yang 40 juta dikurangkan dengan 28 juta, di mana 40 juta adalah harga perolehan dan 28 juta adalah akumulasi depresiasi. Jadi di sini karena nilai pasar lebih kecil daripada nilai bukunya, maka itu akan terjadi kerugian sesuai dengan konsep yang di sini. Sebesar 2 juta.
Lalu untuk jurnalnya tinggal kita catat seperti ini. Pertama karena kita menukarkan peralatan lama, maka peralatan lama akan kita letakkan di sisi kredit. Lalu jangan lupa dimasukkan juga akumulasi peralatan yang lama juga di bagian sisi debit sebesar 28 juta. Dan juga untuk memperoleh peralatan angkutan yang baru, tadi kita mengeluarkan kas sebesar 31 juta, menambah uang untuk membelinya. Lalu selanjutnya kita ketahui peralatan angkutan yang baru. Untuk harga perolehannya adalah penjumlahan antara harga pasar fair value dengan kas yang dibayarkan, yaitu 41 juta. Lalu untuk rugi, udah kita hitung juga tadi, adalah selisih antara harga pasar dengan nilai buku peralatan lama sebesar 2 juta. Atau enggak, bisa dihitung dari perbandingan sisi debit dan kredit di sini. Sekian untuk penjelasan yang pertukaran aset tetap dan penjualan aset tetap ini. Semoga bisa dimengerti. Terima kasih.